Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kardian dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer A Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas algoritma pemrograman terkait materi searching. Baik, jadi di sini sudah ada soal. Kita dimintai untuk membuat algoritma dan program dalam bahasa C menggunakan algoritma pencarian yang telah dibahas menjadi prosedur atau fungsi. Jadi intinya dalam searching ini itu terdapat dua metode yang sudah dipelajari, itu terkait yang pertama itu sequence searching, lalu yang kedua itu binary search. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu bedanya dari antara dua searching tersebut. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi terkait sequence search. Oke, jadi di sini sudah ada contoh program yang sudah saya buat. Jadi sequence search di sini, atau mungkin kadang orang menyebutnya ini adalah sebagai linear search. Jadi sequence atau linear search adalah salah satu algoritma dalam mencari sebuah data di dalam komputer, tetapi berurutan dari indeks pertama sampai indeks terakhir array tersebut. Misalnya ada 10 panjang array. Jadi si program akan mencari nilai yang dicarinya tersebut dari mulai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sampai indeks array-nya itu habis. Program searching di sini akan selesai apabila terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, nilai yang dicari itu ditemukan, atau nilai yang dicari itu tidak ditemukan di indeks terakhir gitu. Jadi nilai ditemukan atau enggak indeksnya sudah dicari sampai indeks terakhir. Nah, itu secara pendekatannya, secara naratifnya. Baik, di sini sudah ada contoh programnya. Jadi di sini kita siapkan terlebih dahulu fungsi utamanya. Jadi di sini saya sudah membuat fungsi main. Saya pertama-tama jelas harus mencari, harus mendeklarasikan tipe data array tersebut. Saya di sini deklarasikan 2, 3, 4, 10, 40. Untuk tipe data, untuk pencarian array menggunakan teknik sequence ini dapat dilakukan baik data itu terurut ataupun tidak terurut. Jadi tapi di sini saya carinya gunakan data yang sudah terurut saja. Lalu di sini saya deklarasikan tipe data X yang menampung angka yang nantinya akan dicari. N di sini adalah panjang array tersebut. Lalu loop di sini itu buat nanti proses looping menampilkan datanya seperti itu. Oke, pertama-tama karena di sini menggunakan fungsi dan prosedur, jadi di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel yang bernamakan result. Result di sini merupakan yang nantinya itu akan diisi dengan nilai return dari fungsi search yang membawa parameter yang pertama itu array, lalu n di sini adalah titik akhir panjang array tersebut, lalu x di sini adalah nilai yang kita cari. Oke, jadi kan di sini kita memanggil sebuah function yang bernama search, maka kita akan langsung masuk dan cek ke dalam function search tersebut. Function search di sini membawa 3 buah parameter. Parameter pertama adalah array itu, parameter kedua adalah panjang array itu, parameter ketiga adalah nilai yang di dalam array yang akan kita cari. Jadi ini nilai array, karena di sini panjang array-nya itu ada 5, jadi nilai n di sini adalah 5. Lalu nilai x di sini kita akan mencari nilai 10 di dalam array tersebut. Oke, pertama-tama kita akan deklarasi variabel i untuk melakukan looping tersebut. Ya, ini seperti looping pada biasanya. Apabila jadi looping tersebut akan berhenti sampai
nilai n atau panjang akhir array tersebut. Misalnya berarti karena di sini kasus nilai n-nya itu 5, berarti ulangan di sini sampai nilai i tersebut ke indeks keempat atau enggak indeks terakhir dalam array tersebut. Nah, nanti selanjutnya ketika dalam proses pencarian di sini, si nilai array misalnya dimulai dari indeks ke 0, apakah sama dengan 10? Array indeks ke 0 adalah 2. 2 apakah sama dengan 10? Berarti tidak. Berarti tidak memenuhi, maka ditambah 1. Jadi nilai 1. Jadi array indeks ke 1 adalah 3. Apakah sama dengan 10? Jelas tidak. Tidak. Terus dicari lagi. Nah, kan di sini sampai 10 itu indeks ketiga. I-nya 3. Array indeks ketiga adalah 10. Sama dengan 10. Maka akan dikembalikan sebuah nilai I-nya tersebut ada berarti 3. Jadi posisi data yang kita cari itu berada di indeks ketiga. Jadi nanti itu akan terus dicari. Nah, apabila sampai misalnya indeks keempat dan itu tidak ditemukan array-nya, berarti for di sini akan keluar dan akan dikembalikan return negatif 1. Negatif 1 di sini itu menandakan bahwa array tidak ditemukan. Nanti langsung di sini kita akan print. Jadi jikalau misalnya indeks array-nya itu negatif 1 nih, berarti negatif 1 ini menandakan bahwa tidak ada nilainya di dalam array tersebut dari yang kita cari. Kalau misalnya ada, berarti else, berarti nilainya itu selain negatif 1 bisa aja. Indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti kan di sini misalnya 10 itu berada di indeks ketiga ya. Berarti pertama akan ditampilkan nilainya tersebut di dalam elemen array di sini. Lalu akan dibilang elemen yang dicari terdapat di indeks ke berapa? Ketiga. Berarti 10 ini berada di indeks ketiga. Contohnya mari kita langsung jalankan saja program yang sudah saya buat di sini ya. Oke, langsung dijalankan saja. Nah, kan 10 elemen yang dicari terdapat di indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Betul. Jika misalnya saya cari di sini nilai X-nya saya ubah menjadi 40. Berarti elemen yang dicari terdapat di indeks keempat. Kalau misalnya saya masukkan ke dalam indeks yang tidak ada di dalam isi array tersebut, maka hasilnya akan angka yang dicarinya 45, elemen tidak ditemukan di dalam array seperti itu. Ini contoh misalnya datanya hanya berupa nilai integer saja. Saya di sini sudah ada contoh yang menggunakan tipe data construct atau menggunakan bukan tipe data construct, saya salah record menggunakan record atau tipe data bentukan menggunakan array. Jadi tipe data bentukan di sini itu akan berisikan NIM, nama, dan nilai. Jadi ini tuh digunakan record di sini itu untuk mengisi data mahasiswa. Saya deklarasikan sebagai data. Oke, langsung cek saja ke program intinya. Jadi saya di sini deklarasikan terlebih dahulu isi nilai NIM yang akan dicari. Terus selanjutnya nilai I di sini untuk berarti nilai indeks awalnya. Nah, data yang di sini itu sudah saya ambil data dari modul Alpro di sini. Cuman yang saya ubah di sini adalah di sini saya lengkapi menggunakan function dan menggunakan algoritma di dalam pencariannya sedikit berbeda. Nah, jadi ini datanya sudah diisikan dan nilai NIM yang dicari adalah nilai NIM yang ini. Nilai NIM yang milik oleh Gira Madani. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mendeklarasikan sebuah variabel bernama result yang nantinya akan diisikan dengan function namanya itu cari. Nah, function cari di sini itu akan menerima 3 buah parameter. Yang pertama itu adalah nilai indeks, nilai NIM yang dicari, lalu selanjutnya nilai awalnya atau nilai I, berarti nilai panjang startnya,
Lalu yang terakhir adalah panjang array tersebut. Karena di sini panjang array-nya itu ada 5, ya udah di sini berarti sampai 5 gitu. Oke, selanjutnya di sini akan terjadi beberapa pengecekan. Nah, di sini saya menggunakan konsep recursive atau memanggil function itu tersendiri. Pertama dicek terlebih dahulu apakah nilai i itu kurang dari panjang. Berarti apakah nilai itu tuh misalnya kan dimulai dari nilai indeks 0, apakah kurang dari panjangnya itu 5. 0 kurang dari 5 berarti memenuhi. Kalau misalnya data yang dicari itu eh, data, misalnya tuh data NIM menggunakan di sini tuh namanya itu strcount data dan yang dibandingkan dengan NIM yang dicari. Jadi data dari NIM indeks ke 0 dibandingkan dengan NIM yang dicari apakah sama? Jika sama berarti itu tuh data indeks yang ditemukan. Berarti akan dikembalikan nilai i yang nantinya akan di sini. Sebelumnya di sini tuh ada prosedur yang bernamakan isi. Jadi fungsi prosedur ini itu untuk mengisikan data-data ini ke dalam record array di sini. Nah kan prosedur isi ini itu menerima indeksnya, NIM-nya, nama, lalu nilainya seperti itu. Lalu dimasukkan udah menerima parameternya, makanya indeks ke i-nya akan diisikan dengan NIM, indeks apa namanya juga, lalu diisi dengan nilainya sehingga tipe data record ini dapat terbentuk. Selanjutnya kita dilanjutkan di sini. Dan semua itu akan dicek terus secara terus-menerus sampai nilai i ini tuh lebih besar dari panjang, atau di kata lain itu nilai i itu sudah misalnya tuh indeks ke-5, berarti indeks ke-5 kan nggak ada sampai indeks ke-4, berarti sudah istilahnya array-nya sudah diperiksa semua dari indeks ke-0 sampai akhir indeks tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuh kalau misalnya memenuhi, jika sama, misalnya tuh data NIM dengan NIM yang dicari itu sama, maka akan dikembalikan nilai indeksnya. Jika tidak, ini tuh function di sini akan merekursifkan function tersebut dengan parameter yang berbeda. Berarti tidak tertemukan. Berarti di sini akan tetap membawa NIM yang dicarinya itu apa. Lalu nilai i itu misalnya di sini 0 ditambah 1. Berarti nilai i start yang dicarinya itu udah bertambah 1, jadi 1, lalu sampai panjangnya tetap saja 5. Jadi lalu masuk lagi nih dicari, tapi di sini nilai i-nya itu 1, terus di sini 5. Lalu di sini dicek lagi apakah nilai i itu masih kurang dari panjangnya. Berarti kalau misalnya dianalogikan di sini itu i-nya di sini adalah 1 dan panjangnya di sini adalah 5. Di sini memenuhi. Lalu dicek lagi apakah data NIM yang dibandingkan data NIM dari record array indeks ke-1 apakah sama dengan nilai NIM yang dicari. Jika misalnya sama, akan dikembalikan indeks tersebut. Jika tidak memenuhi, berarti si indeks tersebut akan merekursif lagi si function, tapi dengan nilai indeks yang berbeda. Berarti di sini lanjut ke indeks kedua. Kan di sini NIM yang dicari adalah 1904397. Berarti ini ke indeks keempat nih ya. Berarti pada saat indeks keempat dibandingkan, berarti ini sama kan? Oke, berarti sama, akan dikembalikan i-nya tersebut ke dalam variabel result. Berarti result di sini berisikan 4. Dicek apakah result di sini negatif 1, enggak kan? Negatif 1 di sini itu untuk result yang emang datanya itu tidak ditemukan di dalam pivot tersebut. Kan di sini tidak memenuhi, berarti dilewati yang print tidak ditemukan. Oke, tetapi ketemu. Maka akan diprintkan nama, NIM, lalu nilai berdasarkan indeks dari data yang ditemukan. Seperti itu. Nah, jika misalnya di sini itu sudah misalnya tuh 5 nih ya, berarti udah nggak ada. Kan misalnya ini udah indeks array terakhir di sini itu misalnya 4 kan. 4 ditambah 1, 5. Berarti direkursif lagi. Apakah 5 kurang dari panjang? Berarti apakah 5 kurang dari 5? Berarti tidak memenuhi. Berarti ini akan dilewatkan. Lalu langsung pindah ke program else di sini. Maka akan direturnkan sebuah nilai negatif 1.
Negatif 1 di sini itu berfungsi apabila si nilai resultnya di sini itu, nah dicekkan kalau misalnya resultnya di sini negatif 1 berarti atau tanda kurung lainnya itu data tidak ditemukan, maka akan diprintkan data tidak ditemukan seperti itu. Marilah kita langsung cek saja program yang sudah dibuat ini. Oke, langsung dicek. Kan data di sini itu adalah yang dicari itu 190 milik Girah Madani. Oke, datanya tetap ditemukan oleh dari milik Girah Madani dan nama nilainya juga akan ditampilkan. Coba di sini saya akan mencari data ini Tiara, jangan Agil aja, oke. Oke, langsung jalankan. Oke, maka semua datanya akan ditampilkan. Apabila saya di sini akan memprintkan data yang NIM-nya secara asal-asalan yang otomatis tidak terdapat di dalam record array tersebut, maka saat saya jalankan, maka akan ditampilkan tidak ditemukan seperti itu. Berarti nilai return-nya di sini adalah negatif 1. Oke, mungkin segini terkait metode searching menggunakan sequence search. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke metode searching selanjutnya yang dinamakan binary search. Oke. Berbeda dengan sequence search, binary search memiliki syarat tertentu, di mana sequence search itu bisa dilakukan terhadap data yang sudah terurut maupun belum terurut. Karena diceknya satu-satu melalui indeks-indeks, misalnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berbeda dengan binary search, data yang harus dicari ini adalah data array yang sudah terurut. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait beberapa metode search, tetapi di sini saya akan memfokuskan bagaimana cara mencari di dalam data yang sudah terurut menggunakan metode binary search. Kayak binary search di sini itu konsepnya seperti ini. Data yang panjangnya misalnya akan 10 akan dibagi menjadi 2, lalu diambil nilai tengahnya. Nilainya tengah pertama-tama dicek apakah data yang dicari itu sama dengan nilai tengah. Jika sama, berarti data langsung ditemukan dan langsung akan diprintkan. Jika tidak, maka si nilai yang dicari itu akan dicek apakah nilai yang dicari itu lebih besar ataupun lebih kecil dari data yang dicari. Misalnya data yang dicari itu lebih besar dari nilai tengahnya. Berarti otomatis data yang kita cari itu angkanya itu kebesaran. Berarti data yang lebih besar atau dari sebelah kanan kebesarnya itu kita abaikan saja. Langsung kita hanya langsung terfokuskan data di sebelah kiri yang notabene itu lebih kecil daripada nilai tengahnya. Lalu data yang dicari tersebut yang dari kiri akan dibagi lagi menjadi 2 dan diambil titik tengahnya. Akan dicek apakah nilai tengah tersebut sama dengan data yang kita cari. Jika sama, berarti itu adalah data yang kita cari, berarti akan langsung ditampilkan. Jika tidak, berarti akan dibandingkan lagi antara kanan maupun kirinya. Berarti apabila misalnya si data tengahnya itu ternyata lebih kecil daripada data yang kita cari, berarti datanya tersebut lebih besar dari data tengah, berarti kita akan menyingkirkan data yang sebelah kiri atau data yang lebih kecil daripada nilai tengahnya dan langsung terfokuskan kepada data yang di sebelah kanan atau yang lebih besar daripada nilai tengahnya. Keuntungan menggunakan metode binary search di sini adalah di mana meskipun algoritmanya sedikit cukup complicated, tetapi dalam proses pencarian datanya bisa dikatakan lebih cepat karena prosesnya di sini itu lebih sedikit daripada menggunakan cara manual menggunakan sequence search seperti itu. Oke, langsung kita saja cek langsung ke program ya. Jadi di sini ada fungsi, kita deklarasikan terlebih dahulu fungsi utamanya.
Kita di sini deklarasikan macam-macam pajak array-nya. Di sini jika dilihat sama seperti array yang sebelumnya, dan di sini jika diperhatikan datanya sudah terurut. Nilai n di sini adalah nilai panjang array tersebut, nilai x adalah nilai data array yang akan kita cari. Lalu kita akan deklarasikan sebuah variabel yang nantinya akan berisikan result ataupun hasil dari pencariannya di sini yang merupakan return value dari function yang bernamakan binary search yang membawa 4 parameter. Oke, di sini sudah ada function binary search-nya. Oke, di sini ada beberapa parameter yang dikirimkan ke dalam function tersebut. Yang pertama array-nya, yang kedua adalah 0. 0 di sini adalah berarti nilai indeks awalnya karena array kita dimulai berarti dari indeks 0. Lalu n dikurangi 1 berarti ini itu panjang array-nya. Jadi sampai kapan program di sini itu akan berhenti. Nilai x di sini adalah ini itu berarti ini itu kiri, ini itu kanan. Left, ini right. Nilai x di sini adalah nilai yang kita cari. Nilai yang kita dicari dalam array tersebut adalah 10. Karena ini sudah dipanggil, langsung kita cek ke dalam function tersebut. Oke, yang pertama kita lakukan, apakah kita akan mencek apakah nilai kanan itu lebih besar daripada nilai kirinya. Jika lebih besar, misalnya itu, kan misalnya nilai kanannya itu di sini ada nilai 4 ya, 4, berarti sampai indeks ke-4, karena n di sini itu dikurangi 1, panjang n di sini, panjang array-nya itu ada 5, 5 dikurangi 1, maka 4. Kan di sini 4 itu lebih besar dari sama dengan 0. Itu tuh memenuhi ya nilainya, berarti program yang di sini itu akan dieksekusi. Nah, jika tidak akan di return negatif 1. Negatif 1 ini menandakan apabila nilai array itu tidak ditemukan. Ataupun sampai nanti itu, sampai dicek semua data. Data tersebut itu tidak ditemukan. Seperti itu. Pertama, kita menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Rumus yang kita gunakan di sini adalah nilai kiri ditambah nilai kanan dikurangi nilai kiri, lalu dibagi 2. Misalnya di sini nilai kirinya adalah 0. Ditambah nilai kanannya itu 4 dikurangi 0, berarti 4. 4 dibagi 2, berarti 2. Berarti nilai di tengah di sini adalah indeks kedua. Atau di sini itu kalau misalnya dalam array di sini adalah 4. Pertama-tama kita akan cek terlebih dahulu apakah nilai di sini jaga-jaga terlebih dahulu apabila misalnya kita langsung menemukan ternyata nilai yang kita cari adalah berada di dalam tengah data tersebut. Berarti nilai tengah array di indeks tengah ini sama dengan X atau nilai yang kita cari, maka akan dikembalikan indeks tersebut. Berarti indeks tersebut itu misalnya indeks kedua. Oke, berarti langsung 2 dan 2 tersebut langsung diprintkan. Apa sih elemen yang dicari itu berada di indeks kedua. Jika tidak, bakal langsung dicek lagi nih di sini. Kalau misalnya lebih besar, lebih apa sih array yang di tengah itu lebih besar daripada nilai yang dicari, otomatis itu tuh nilai X-nya tersebut tuh nilai tengah itu kebesaran ya. Berarti otomatis ada di sebelah kiri. Berarti kita akan mengabaikan nilai yang indeks kedua, 3, dan 4. Berarti itu sudah tereliminasi. Kalau misalnya itu, karena kan di sini nilai array indeks keempat, indeks kedua di sini itu nilainya 4. 4 apakah lebih besar dari 10? Tidak kan? Berarti di sini itu berarti yang nilai 10-nya itu adalah berada di indeks di sebelah kanannya. Maka akan melakukan rekursif. Di sini menggunakan konsep rekursif memanggil fungsinya tersebut. Kan tetapi nilainya berbedanya itu nilai awalnya, nilai awal kirinya itu diubah, di mana nilai kirinya di sini itu adalah di sini kan 2, tambah 1, 3, dan reg-nya tetap sama yaitu 4. Jadi jika dicek di sini itu antara indeks ketiga ataupun keempat, berarti akan direkursifkan ke sini. Indeks ketiga di sini langsung dicek right di sini tetap 4, apakah 4 lebih besar dari 3? Ya, itu betul.
langsung temui titik tengahnya. Titik tengahnya di sini adalah 3 ya, kalau misalnya melakukan kalkulasi di sini. Array indeks ketiga apakah sama dengan 10? Nah, ternyata kebetulan nilai yang tengahnya itu adalah sama dengan 10. Berarti indeks ketiganya itu di sini 10 sama dengan 10. Oke, berarti ketemu akan dikembalikan nilai dengan indeks return mid. Mid itu adalah indeks dari array tersebut. Berarti dikembalikan 3. Oke, langsung dikembalikan ke sini 3. Nah, berarti nilainya itu 3. Apakah result negatif 1 ini tuh apabila di sini nih sampai data di sini right-nya itu misalnya itu right-nya di sini itu 3 dan tapi left-nya itu udah 4 sudah tidak memenuhi, berarti akan mengembalikan nilai negatif 1. Negatif 1 di sini menandakan bahwa array tidak ditemukan. Oke, berarti karena di sini resultnya bukan negatif 1, berarti 3 nih ya. Berarti oke, 3. Apakah 3 sama dengan negatif 1? 3. Berarti ini akan dilewat dan akan diprintkan elemen is present at index 3. Berarti elemennya itu yang kita cari itu berada di indeks ketiga. Seperti itu. Langsung kita jalankan saja kodenya. Nah, elemen is present at index 3. Coba di sini saya akan mencari nilai kedua. Berarti ini harusnya ada di indeks ke-0 ya. Oke, coba cari lagi 40. Berarti ini itu ada di indeks ke-4. Oke, langsung jalankan saja kodenya. Oke, coba saya di sini tuliskan yang tidak ada di dalam data ini. Langsung saya jalankan. Element is not present in array. Oke, seperti itu terkait binary search. Jadi setelah saya simpulkan di sini dapat disimpulkan bahwa sequence search di metode dengan searching menggunakan sequence search atau linear search itu program akan mengecek dari indeks ke 0 sampai akhir panjang elemen array tersebut. Apabila ditemukan berarti program berhenti, dan apabila indeks tersebut sudah mencapai ujung indeks array, berarti program itu berhenti dan data tidak ditemukan. Jadi yang memungkinkan berakhirnya proses pencarian itu ada 2, saat data ditemukan atau datanya saat pencarian sudah berada di indeks terakhir atau dalam kata lain data tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada yang namanya dengan binary search. Binary search di sini adalah membagi 2 buah array, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, sampai nilai tengahnya tersebut sama dengan nilai yang kita cari. Apabila kita tidak ditemukan berarti ya sampai nilai kanannya itu lebih kecil daripada nilai kirinya, berarti itu program sudah berhenti dan berarti tidak ada data yang ditemukan. Seperti itu. Dalam metode di sini, jika untuk melakukan data yang lebih kompleks dan misalnya sampai datanya itu berisikan jutaan, itu bisa dikatakan lebih efektif dan efisien menggunakan teknik binary search karena kita metode di sini tuh melakukan menggunakan seleksi jadi diambil setengah diseleksi secara 50%. Apabila lebih besarnya itu berarti yang ke kirinya itu akan dilempar ataupun sudah tidak dianggap lagi, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan selama beberapa menit belakang itu bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih, saya Wendy Karnian pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.